cukup kaget. Oke, tapi saya mau perkenalkan sosok yang menurut saya sangat berjasa dalam hidup saya, yang pernah saya ingat mungkin kejadiannya 8-9 tahun lalu ya. Saya dengan istri saya, kita sempat hanya ngobrol dengan beliau, dan saya bersyukur banget karena hari itu ada beliau, di mana benar-benar akhirnya secara pernikahan kami juga boleh lebih dikuatkan. Dan saya tahu kalau tadi saya cerita ke Jody, ya saya bilang gini, kalau hari ini di Legacy ada salah satunya adalah karena visinya Kasam. Jadi kalau yang Kasam lihat 8 tahun lalu, itu tuh hari ini kita lihat. Jadi hari ini Legacy jadi sebuah komunitas yang kuat, punya value yang bagus. Itu nggak ada kalau Kasam nggak pernah taruh mimpinya dalam pikiran saya, pikiran Andre, pikirannya Riko, pikirannya Ivan. Itu nggak bakal ada. Jadi hari ini teman-teman yang boleh hadir di sini, boleh liatin bapaknya Legacy, boleh dengerin hatinya dia. Nah, bersyukur banget. Jadi kita tanpa berlama-lama kita applause, kasih semangat yang paling kuat buat Kak Samiton. Oke, silakan duduk. Testing. Oke. Boleh saya lihat lambaian tangan kalian buat saya dan senyumannya mana? Lalu bilang sama sebelahnya, saya senang duduk di sampingmu. Wow. Siap untuk menerima hal yang luar biasa tahun ini ya. Saya lambaikan juga tangan sapaan buat teman-teman yang ada di Zoom. Hari ini kita ingin belajar sesuatu yang biasanya, spidolnya di mana? Oke, yes. Boleh dua. Biasanya kita ini sering salah duga, salah sangka dengan kata ini. Ya, biasanya kita ini kalau menyebut, lu jangan emosi dong. Lu emosian deh. Iya kan? Kesannya emosi itu nggak asik. Gitu. Lu orang emosian banget sih gitu ya. Nah, ini menggambarkan tentang ketidakpahaman kita. Tentang apa itu emosi. Dan kalau kita tidak paham, maka kita punya masalah sebenarnya. Itu sebabnya kita semua hari ini saya ajak untuk kita sedikit lebih berani masuk ke dalam dan jangan Anda kaget dengan apa-apa yang belum Anda kenali. Ada pepatah berkata, you can heal what you can feel. You can deal what you can feel. Jadi kalau Anda tidak bisa merasakannya, Anda tidak bisa berurusan dengan itu. Dan Anda juga tidak bisa menyembuhkannya. Itu sebabnya hari ini kita ingin tentunya mencapai target nih. Yaitu Anda bisa memimpin. Kan kita semua mau jadi leader ya. Dan salah satu yang perlu kita pimpin, pertama diri kita. Nah dari semua diri kita yang kita perlu pimpin adalah, sebutkan, sebelum Anda bisa memimpin emotion Anda, maka Anda akan sulit sekali memimpin dirimu. Ya, nah itu sebabnya kita tentunya hari ini belajar bagaimana supaya kita bisa memimpin, yaitu kita mulai memahami apa itu emotion. Ya, kita perlu yang namanya learn. Apa sih emosi?
Seorang peneliti mengatakan, slide-nya nomor 1, seorang peneliti dia menunjukkan pada kita bahwa emosi itu ada energinya. Coba kita lihat ya. Nah, lihat tuh. Paling bawah malu. Paling kuat di atas ada peace, ada enlightenment, tercerahkan, ada joy. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa skala ini itu yang membuat kita berkata pantesan ya kalau makin ke atas kok gue makin enteng ya. Kalau bawah kok makin berat. Sebab bukan makin berat, Anda nggak mempunyai energi yang paling sedikit. Anda mempunyai kemampuan energi yang paling sedikit sehingga Anda akan mengangkat semuanya terasa berat. Nah, bahkan orang yang ada di dalam shame dan guilt itu kadang-kadang sampai ingin bunuh diri. Meneruskan hari hidupnya saja nggak sanggup. Sering ya kita mendengar gue nggak sanggup nih gitu ya. Udah berat deh. Nah teman-teman, kita punya problem dengan emotion sebenarnya yang pertama adalah kita biasanya tidak diizinkan dari kecil untuk mengenali dan accept emosi itu. Kalau kita lagi sedih, lagi nangis, mama papa kita bilangnya, jangan nangis. Apalagi laki-laki. Sampai dikasih label, cengeng katanya. Apalagi laki-laki. Kalau kita lagi kesel, orang tua kita bilang, jangan kesel. Kalau kita lagi marah, orang tua kita bilang, jangan marah. Suka nggak suka itu ditanam dari kecil. Sehingga kita dengan emosi atau perasaan-perasaan ini, kita itu nggak bersahabat. Kita rada tabu. Kita rada menghindar. Seolah-olah itu sesuatu yang memang nggak asik. Kemarin saya melihat seorang ibu ketika anaknya angkat baju, ini pria yang angkat baju, sehingga singletnya itu kaosnya terangkat, lalu mamanya bilang, jangan, malu. Hal itu membuat si anak langsung mengerti bahwa malu itu sesuatu yang nggak baik. Sesuatu yang jangan, tabu. Nah hari ini kita sesudah dewasa, kita biasanya punya problem. Coba deh tanya kepada sebelahmu, saat ini lagi duduk kamu rasanya apa? Coba silahkan dijawabnya apa? Apa perasaanmu saat ini lagi duduk? Biasanya ada pilihan 3. Biasanya ada 3 pilihan. Yang paling umum adalah B aja. Ya, betul? B aja. Itu yang paling aman, paling netral. Biasanya kalau kita lagi nggak enak banget, kita bilang, gua nggak baik. Dan kalau lagi oke, kita bilang, oke. Ya kan? Gimana perasaanmu? Oke. Kalau lagi jelek, nggak oke. Dan biasanya kita karena bingung, B aja. Itu memberikan gambaran bahwa kita belum belajar tentang apa itu emosi. Karena ketika kita tidak mampu mengartikulasikannya, menjelaskan teksturnya, ini sebenarnya apa, itu ibarat kita mati rasa. Nah, kemampuan yang sedikit di dalam mengenali perasaan-perasaan vokabularinya atau jenis-jenisnya, itu nanti mempengaruhi kemampuan kita. Ketika perasaan itu terjadi, kita tuh nggak tahu ini apa. Cuma muncul rasa enak dan tidak enak. Dan hidup kita jadi simpel. Yang enak kita ikuti, yang nggak enak kita tolak. Padahal
Emosi nggak kerja dengan dua cara itu aja. Enak dan tidak enak. Nah, hari ini kita masuki beberapa hal yang tentunya kita perlu pelajari sederhana. Prinsip yang pertama, emosi itu semuanya karunia Tuhan. Semuanya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan kitalah manusia makhluk satu-satunya yang bisa mengartikulasikannya, menjelaskannya, sebenarnya ini apa. Ketika kita merasa nggak enak, di situ mungkin ada rasa bosan. Mungkin ada rasa capek. Mungkin juga ada rasa sedih. Mungkin juga jijik. Mungkin juga kita sebenarnya marah. Tapi ketika kita tidak tahu, maka kita cuma sekali lagi ngomongnya enak dan nggak oke dan oke. Nah, bayangkan kalau Anda mau sukses di bisnis ini, Anda nggak paham hal ini, kita punya masalah. Masalah dengan diri kita, dan nanti masalah ketika dengan prospek yang kita ketemu, dengan partner yang kita mau rekrut, dan nasabah-nasabah yang kita layani. Kita punya masalah. Kenapa? Karena kita cuma antara oke dan nggak oke. Padahal peristiwa yang terjadi ini adalah sebuah pengalaman yang perlu kita bisa baca. Kita bisa memberikan gambaran ini sebenarnya peristiwa ada rasa apa. Nah teman-teman supaya kita lebih seru sedikit, saya ini baru ngerti yang namanya makan dengan rasa itu umur 50-an. Ngeri ya. Oh, gue kira terkejut karena gue jelek, katanya sama. Saya lupa persis tahunnya, tapi mungkin itu udah 50 tahun lebih. Umur saya 50 lebih. Saya makan, selesai makan, saya udah rasa enak, puas. Anak saya datang ke meja makan, dia mungkin dari mana, lalu dia begitu dia makan, dia bilang sama Mbak ini basi. Jadi dalam hati gue tadi yang gue makan basi. Dan saya nggak tahu itu basi. Waktu itu saya nggak berani cerita ke anak saya karena ada rasa yang lain. Rasa nggak enak yang lain. Dan saya belum tahu itu rasa apa juga. Nah, kemudian belakangan kita cerita jadi tertawaan kita bersama ya. Jadi kalau setiap kali saya makan, saya nggak pernah tahu apa yang ada. Karena dari kecil saya dididik oleh orang tua, karena kita sederhana, keluarga sederhana, dia bilang, makan itu nggak pakai rasa, pakai perlu. Katanya. Jadi saya dari kecil makan, nggak boleh otak saya memikirkan atau merasakan ini apa. Karena ini perlu. Dah terbiasa tuh dari kecil. Nah sekarang sejak itu mulai saya setiap kali makan, sensor-sensornya saya nyalain. Ini ada bau apa ya? Kayaknya saya kenal nih bau, tapi kok gue nggak tahu namanya ya. Lalu saya tanya ke anak saya, terus ini apa aja bumbunya. Waktu dia cerita ini itu, oke, saya mulai mengenali. Nah teman-teman, tadi saya udah bilang bahwa you can deal what you feel. Mau nggak mau kita perlu belajar untuk sekarang mulai membiasakan diri. Setiap kali peristiwa terjadi, Anda bertanya, apa rasanya? Akan mengalami kesulitan, pasti. Ya, saya nggak kasih banyak daftar untuk Anda pilih, tapi habis ini ada slide yang saya mau kasih lihat. Anda bisa pilih ini adalah hal-hal yang disebut primary emotion. Ya, silakan. Anda boleh bertanya ketika prospecting, ketika ditolak atau ketika closing,
atau ketika ngerekrut, atau ketika layani nasabah, Anda boleh. Ini slide boleh dibagikan, jadi nggak usah pada foto. Ya kalau foto saya. Ini adalah primary emotion. Berbagai riset, berbagai perbedaan dikit lah ya. Tapi ini yang Michael Hall ajarkan ke saya, jadi saya pakai ini. Sebelah kiri dengan sebelah kanan itu seperti mirroring ya, seperti berlawanan. Nah, dalam emosi Anda sekali lagi jangan bilang ini positif dan negatif. Ketika dislike, Anda perlukan ketika ngeliat kotoran. Kalau Anda ngeliat kotoran anjing, terus Anda like, kan Anda ada problem kan? Ih, gue demen deh itu. Ngerti gak? Jadi dua sisi ini Anda jangan lihat satu positif, satu negatif. Bored, bosan, itu diperlukan loh. Kalau enggak Anda enggak punya kemajuan loh. Anda enggak bosan-bosan dengan kemiskinan. Anda enggak bosan-bosannya dengan kegagalan. Anda enggak bosan-bosannya dengan kebodohan. Jadi bored itu, rasa bosan itu emosi yang diperlukan. Ada yang setuju bilang yes. Jadi emosi jangan Anda bilang ini negatif or positif. Anda kenali. Anda kenali. Bayangin kalau anak Anda nggak bosen tinggal di kelas 4 terus. Sampai berjenggot kelas 4 terus. Bayangin gak sih? Hah? Sampai tua dia main game terus gitu. Nggak ngapa-ngapain. Itu kan namanya ada masalah dengan orang itu. Ya, apalagi? Jadi Anda jangan bilang fokus itu bagus, unfokus itu. Kadang-kadang kita butuh dua-duanya. Ya. Ketika orang terlalu fokus sama judi, ya sampai mati dia di situ. Karena terlalu fokus dia. Perlu dia merasa yang namanya unfokus apa ya? Dia perlu bisa belajar untuk mengendalikan dua sisi ini. Fear, takut, dan anger dalam batas normal itu dua-duanya tetap alat yang emosi atau alat yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena yang namanya emosi adalah signal. Ya, kita sebut signal atau symptom atau gejala karena di belakangnya ada message. Di dalam setiap emosi itu memberikan arti. Ada message. Marah itu anger apa? Kalau ada value Anda yang dilanggar. Ya. Value Anda misalnya di rumah tentunya ngomong sopan santun, jangan pakai kata-kata binatang dan yang nggak pantas gitu ya. Lalu ada seseorang nginap di rumah Anda, lalu mulai dia mengucapkan sumpah serapah kata-kata. Dan itu melanggar value Anda. Boleh nggak Anda marah? Boleh. Nah, di sini ketika kita marah, kita ingat kata-kata orang tua kita, jangan marah. Enggak boleh marah. Lalu kita sungkan untuk marah. Diam. Kenapa lu? Diam aja. Kenapa? Karena kita menolak. Menolak perasaan marah yang muncul. Pernah ngalami itu? Itu sebabnya kita mulai yang namanya accept. Memberikan permisi, memberikan izin kepada diri kita merasakan emosi-emosi ini. Jadi learn yang pertama atau deal yang pertama yaitu kita mengenali. Identified. Kenali. Dengan cara apa? Bertanya. Nanti malam sebelum tidur bertanya. Ada varian rasa apa sepanjang hari ini? Pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa? Dan sekali lagi ini kita tidak diajarkan di rumah zaman dulu. Semoga zaman berikutnya anak-anak kita udah diajarin oleh para legasier. Hah? Mau? Legasier ngajarin anak-anaknya? Saya ngajarin cucu saya. Apa rasanya hari ini?
Pertama, mukanya gitu. Jelasin. Oke. Belakangan dia bisa bosen. Oke, paling enggak perasaan itu dia mulai kenali. Dan saya sebagai grandpa-nya nggak bilang, lu bosen-bosen, lu tau nggak gua kerja cari makan nggak bosen-bosen. Nah, biasa kan orang tua suka gitu kan. Bosen Pak di rumah aja gitu kan. Lu bosen, gua yang kerja seharian nggak bosen. Gua yang bayar rekening nggak bosen. Biasanya suka nyemes kan. Nah ini konflik-konflik. Akhirnya dialog tentang emosi itu jadi nggak menarik. Bosen kan Pak. Kasih tahu kan Pak. Apa yang membuat bosen itu muncul. Ceritain. Teksturnya dari 0 sampai 10 seperti apa. Ada tambahan topping apa dari bosen itu. Ya, nanti kita ngomong tentang meta emotion ya. Jadi ini adalah primary. Primary itu artinya sesuatu yang muncul dirasakan sebagai pertama kali rasa. Nah teman-teman biasanya yang kita rasa belakangan terlambat itu yang udah ditumpuk. Kalau ibarat pizza udah ada topping-toppingnya. Nah ini kita mau tahu rasa dasarnya. Ya, belajar untuk mengenali. Siapa yang mau melangkah untuk mulai mengenali? Selesai di sini nih, habis ini nanya. Dan sebelum kalian lanjutin, coba sekarang nanya. Sekarang ini rasanya apa? Ayo sebelahnya. Udah mulai mengenali dikit dari yang tadi. Udah mengenali dari sini? Ada excitement mungkin ya? Ada excitement nggak? Ada rasa marah nggak? Kenapa baru kali ini gue tahu? Hah? Ada? Ya? Ada fear gini, gue bisa nggak ya? Ada fear gitu? Ya? Kenali ya. Jadi love attraction itu orang kalau mencintai itu dia menghampiri lu saling menarik. Tapi kalau hate itu saling menghindar, saling mengabaikan ya. Oke. Yang kedua setelah kita kenali ya, kita ini mulai menyadari bahwa kita memberikan permission atau izin untuk kita mengalaminya. Ini yang disebut acceptance. Kesalahan kita yang pertama nggak kenal. Yang kedua menolak. Ketika kita ditolak prospecting, ada rasa nggak enak nggak? Ya, kalau nggak enak, kalau nggak ada rasa mah kelewatan ya. Pasti ada rasa nggak enak, betul nggak ditolak itu? Nah, rasa nggak enaknya ini perlu dikenali. Misalnya ketika Anda presentasi, kebetulan memang Anda belum betul-betul hati-hati, nggak kompeten, lalu salah ngomong. Ya, salah ngomong, salah informasi, sehingga si prospek kelihatannya nggak percaya kita. Ada rasa, kita merasa gagal. Kecewa, shame, malu. Nah ketika kita menyadari, gue malu, salah ngomong. Nah, langkah kedua, pertanyaannya, are you give yourself permission? Apakah Anda memberi dirimu izin untuk pengalaman ini ketika hadir Anda sadar untuk rasakan. Dirasakan. Biasanya kita ada dua cara yang salah, yaitu gak usah dipikirin, gak usah dirasain. Pernah dengar kata-kata itu? Gak usah dirasain. Udah, ya udahlah. Ada orang yang biasanya marah untuk menutup rasa malunya. Sebenarnya dia mengabaikan rasa malunya, dia nggak suka, tapi dengan marah.
Gitu. Mirip-mirip orang kalau badannya nggak enak, ambil kerokan, kerikan. Ya, siapa yang di sini masih suka kerikan? Itu nanti kalau di asuransi saya kasih tahu sama perusahaan asuransi di itemin. Orang yang suka kerikan nggak boleh ngeklaim. Canda, ini bercanda. Anda lagi badan pegel atau nggak enak, itu karena ada metabolisme di dalam badan, salah satunya zat asam susu. Dikerik, itu bukan nyembuhin, rasa sakitnya dipindahin di luar. Serius. Saya tuh tiap hari ngerikin papa saya soalnya kulitnya sampai hancur. Dari dulu saya suka juga, belakang saya baca, oh salah saya. Jadi itu mana mengalihkan rasa sakit. Berapa banyak kita yang sering kali kalau merasa apa-apa, bentuknya justru sifatnya agresif, mutung, marahin. Mutung tuh apa sih? Ngambek, ngambek, ngambek. Dengar repricing, ada rasa, aduh gimana nih? Sebenarnya kalau repricing ada unsur apa? Yuk kita bahasa Indonesianya yuk. Satu slide lagi, saya udah coba terjemahin. Semoga benar deh. Ada cemas kalau repricing, betul ya? Ada cemas. Jijik. Ini kalau mau dikirim di send, dikirim aja itu nyawanya. Sin, udah ya, di grup. Jadi kalau dengar repricing ada rasa apa? Ada deg-degan, tertekan, oke. Lalu karena kita nggak terima, nggak memberi izin, kita tutupi dengan yang tadi. Marah, ngambek, kecewa. Karena kita nggak mau terima tuh. Nangkep ya? Nggak mau terima. Misalnya gini lah, kita pesan makanan sama mbak di rumah, atau ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Ini kan rasa, ada rasa kecewa kan? Nah kita tuh nggak bersedia menerima kekecewaan itu dengan cara apa? Hajar, semes. Lalu kita pikir udah beres. Nah teman-teman, kekeliruan dari mengelola rasa adalah menutupi rasa dengan rasa yang kita pikir bisa mengabaikan ini. Kenapa saya tahu atau bisa ngajarkan? Karena saya bertahun-tahun melakukannya. Dengan cara orang minum alkohol, cari pelarian-pelarian yang lain. Itu adalah cara untuk mengabaikan atau mendenial, menyangkal tentang rasa yang dialami. Ya, oke. Nah, lalu kesalahan kita yang lain adalah kita pikir kalau kita sedih, kita perlu ganti dengan gembira. Kalau kita kecewa, kita ganti dengan puas. Gua kecewa tadi, sekarang gua mau puas-puasin. Seolah-olah itu bisa mengganti. Ya, itu mirip-mirip dari contoh yang tadi saya contohin. Itu enggak demikian. Selalu kuncinya adalah berilah izin kepada dirimu untuk menangkap signal ini. Oke? Dipahami, ada signal, ada makna. Ada makna, ada pesan. Kalau perasaanmu merasa jijik, ada pesan bahwa ini ada sesuatu yang tidak sesuai standar apa. Ada perasaan bosan. Nah, Anda ada perasaan bosan, berarti ada pesan bahwa ini waktunya Anda untuk ganti. Ini waktunya untuk Anda meningkat. Ini waktunya untuk Anda cari tantangan baru. Ini waktunya Anda untuk melakukan perubahan. Semua ada pesan, dan uniknya nggak ada rumusan yang baku. Anda yang ngerti dengan diri Anda.
Karena setiap orang punya cara untuk mengenali signal-signal ini. Jadi sekarang saya mau ajak lepas dari pertemuan ini, miliki perasaan itu dan bilang, emosi sekarang gua terima. Dan gua mau bersahabat. Oke? Dan jadi kita sama-sama sekarang meyakini bahwa kalau Anda bisa manage, Anda bisa sembuhkan, bisa handle. Ya, oke, ucapkan sama-sama, I can deal what I can feel. I can heal what I can feel. Jadi kalau Anda, oh kok gue sedih ya? Oke, lalu kemudian Anda tangkap pesannya apa? Oh, tadi mama gue ngomongnya gini-gini. Oke, gue sedih. Accept. Accept, Anda mulai menangkap pesannya. Dan terakhir, apapun perasaan yang kita sekarang sudah accept adalah hak saudara untuk menambahkan emosi yang lain atau meaning yang lain supaya rasa yang kita alami itu menjadi sesuatu yang berguna. Menjadi sesuatu yang bisa membawa hidup kita lebih baik. Jadi yang ketiga adalah tambahkan toppingnya ya. Tambahkan makna di atasnya. Tambahkan. Kemampuan Anda untuk tambahin topping, itu membuat nanti Anda akan melihat bahwa ternyata yang namanya rasa itu betul-betul justru jadi penting. Ketika ada sesuatu yang terjadi, membuat saya nggak nyaman. Tapi saya mulai kenali, oh ini saya marah nih sebenarnya. Tapi saya mau kasih topping apa? Marah dengan elegan, marah dengan hormat, marah dengan bahagia, marah dengan tenang, Anda yang bisa menentukannya. Makanya kita perlu mengenali. Sama kayak kita ada dashboard di ruangan pilot. Begitu banyaknya karena Anda nggak kenal, Anda bilang, udahlah gue nggak mau lihat dah. Padahal kalau Anda kenali, Anda bisa kombinasikan. Sekali lagi dulu saya nggak mau tahu rasa. Sekarang saya mulai mau tahu. Jadi setiap kali makan saya cek ada bawang gorengnya enggak, ada jeruknya enggak, ada sambalnya enggak. Kata mbak saya, Bapak sekarang mulai cerewet ya. Kalau dulu apa aja masuk, nggak usah pakai topping. Sekarang saya akan nanya, mana keripik empingnya, mana ininya, mana itunya. Ini kurang anget, dipanasin lagi. Nggak apa-apa, ini menolong hidup kita jadi lebih baik. Siapa yang mau Anda bisa memimpin dirimu, memimpin emosimu? Ada beberapa menit mungkin untuk pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kak Sam mau nanya dong, Hmm. ada beberapa orang yang waktu dia misalnya direndahin, kan sering tuh dengar cerita dari speaker gitu ya. Oh dulu ngalamin direndahin sama siapa, udah gitu jadi semangat mau ngebuktiin. Nah itu kan jadi kayak, itu tuh sebenarnya karena nggak terima terus ditambahin, atau memang dia bisa convert gitu sebenarnya. Oke, sebenarnya kita kalau jadi coach atau jadi diri kita sendiri, kita bisa tanya, ini saya ngomong apa meaningnya? Kalau dia datang dari insecure dia, coba untuk buktikan, itu motifnya kan. Nanti hasilnya bagus, sampai situ oke. Tapi pertanyaan kalau nggak ada yang hina lagi gimana? Yang repotnya sesudah itu dia mencari dan belum tentu ketemu gitu loh. Ya.
Jadi kita nggak bisa nilai itu salah enggak, cuma kita tanya aja kalau itu penghinaannya udah nggak ada lagi yang hina lu gimana? Semua orang muji-muji lu, dia masuk comfort zone. Dia masuk comfort zone. Tapi kalau dia hina lalu dia memang dihina itu nggak enak, boleh nggak? Ya memang dihina nggak enak, dia accept. Lalu dia justru gunakan ini sebagai energi, apa yang saya bisa lakukan agar hidup saya lebih baik dan saya nggak perlu dihina. Tapi kalau nanti nggak ada yang hina, saya perlu belajar untuk mengenali yang lain. Gitu. Clear? Bisa nolong? Yuk silakan, ada lagi. Namamu Oke, siapa, Dek? nama saya Fania kok. Fania, silakan. Sebelumnya thank you for the explanation juga kok. Ini cukup menarik karena bagi Fania sendiri tuh agak sulit untuk ekspres emotion karena tadi Fania nganggapnya yang bad itu better nggak usah diekspres gitu. Contoh kayak marah gitu. Tapi itu tadi saat ada yang Kosem juga jelasin ada permission ya. Sebenarnya Fani yang menyadari emosi itu, tapi mungkin tadi kalau Kosem bahasanya ditumpuk atau mungkin dialihkan. Kalau misalnya dialihkannya dengan journaling atau kita tahu nih yang penting emosinya apa, tapi kita alihin itu gimana menurut Koko? Oke, Itu sih. kasih Thank you. jempol. Fania, sebelum saya jawab pertanyaanmu bahwa kalau kamu bilang kamu punya masalah mengekspresikan, saya kira di ruangan ini hampir 90, mungkin hampir almost semua kita punya masalah yang sama ya. Oke, yang kedua, journaling itu bukan mengalihkan. Journaling itu reflektif. Hmm. Jadi ketika seseorang merenung, bagus untuk dia tulis supaya ketika merenung nggak ngilang. Kalau kita merenung gini kemana nih, kemana? Jadi journaling itu sebenarnya sedang reflektif. Dan itu bukan mengabaikan atau mengalihkan. Itu adalah alat untuk menolong kamu mengenali. Dan akhirnya kamu memberikan izin. Sama boleh follow up nggak kok? Untuk Silakan, silakan. kalau tadi kan jurnalnya, sama ada juga yang misalnya tuh kayak dia coret-coret, scratching gitu. Itu gimana? Coret-coret sama journaling sama. Oh, Nah, ada yang oke. melukis, ada yang main musik. Tergantung dia bahasa internalnya apa. Ya, sometimes untuk perasaan-perasaan tertentu, teman saya main golf. Ya, tapi saya nggak tahu sih, saya belum nyoba. Tapi intinya kalau kayak saya, journaling nggak terlalu suka. Saya suka bikin puisi. Gitu. Oke, thank you. Udah sangat Jawab, menjawab. jawab ya. Terima Oke. kasih. Jadi Fania, saya encourage kamu tiap hari bertanya dan setiap momen kamu tanya. Apa feeling saya, apa perasaan saya, apa emosi saya. Ya, setiap kita akan terampil dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Mau belajar? Mau Mengejar apa yang kita belum dapat dari kecil, kita yang kejar. Ya. Yuk, tadi ada satu pertanyaan. saya Kasan. Ivan, Oh, silakan. Darren mau nanya? Van dulu aja, Van. Oh, ya udah. Nanti ngebut soalnya lu. Iya, iya, iya. Ada dua Kasam. Yang Yuk. pertama mengenai ini kan belajar teorinya nih. Nah, Nah, teknis kalau mengenali sometimes mungkin sebagian orang udah bisa nih mengenali. Nah, nomor dua ini kan kadang permission ini gimana caranya nih Kasam? Apakah sometimes butuh bantuan orang lain atau gimana? Itu Oke. satu. Pertanyaan berikutnya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah contoh ada yang sering bilang lu mungkin bisa lu marah, lu memaafkan tapi lu nggak bisa melupakan. Nah, ini bukan tentang mantan ya. Yang mau ditanyakan? Nah, apakah perasaan marah tadi itu eh, maksudnya gimana Kasan? Kalau udah marah kan inget terus gitu kan satu kejadian, tapi kita nggak bisa ngelupain. Nah, itu tuh apakah emang biarin aja gitu, kayak seperti itu gitu Kasan? Oke, good. Oke, kasih jempol Ivan ya. Jadi Ivan, yang namanya kita memberi izin inilah sebenarnya kunci ketika kemarin kita bicara tentang resilient atau I will survive. Jadi ketika kita ngalami kegagalan, sebenarnya kegagalan itu
sudah terjadi. Dan lewat. Kegagalannya kemarin minggu lalu. Yang tinggal di dalam diri kita rasa. Biasanya yang kita pegangin rasa. Padahal peristiwa sudah. Nah itu sebabnya kita ingat ya. Bahwa kita selalu berhadapan dengan 3 hal yang kita selalu evaluasi. Yang pertama adalah permanen. Permanen itu artinya dia now atau then. Nanti. Seringkali kita berpikir bahwa hal ini terjadi selama-lamanya. Ada kisah tentang 3 biku. Semoga di sini nggak ada yang tersinggung agamanya ya. Biku Buddha, apa namanya itu yang botak juga ya. Bante ya, ini saya baca. Ceritanya dia kan itu lebih strict dari yang Muslim ya, nggak boleh sentuh wanita dan sebagainya gitu ya. Peraturannya lebih strict lah. Satu hari mereka lagi jalan di hutan, ada seorang wanita dalam keadaan sekarat. Nah pertanyaannya mau diapain nih? Gitu. Yang pasti bukan diperkosa ya. Lalu semua nggak ada yang berani angkat. Kenapa? Menurut peraturan itu menajiskan iman mereka. Lalu ada satu Bante itu gendong. Kebetulan wanita ini memang cantik dan seksi juga ya. Lalu waduh udah ada rasa apa tuh? Cici. Semangat. Excitement ya. Digendong, ceritanya udah sampai ke satu kampung. Si gadis ini diserahkan untuk dirawat. Lalu 3 orang Bante ini melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama, beberapa jam, beberapa hari, 2 temannya ini penasaran. Kamu ketika gendong itu gimana? Apa rasanya? Kata gitu ya. Kata si Bante yang gendong, itulah. Gua udah gak gendong, tapi lu masih gendong di kepala lu katanya. Rasanya digendong. Si Bante itu mah nolongin selesai. Nah, yang gak nolongin malah gendongnya di sini kan. Ngebayangin tuh kalau apa rasanya gitu ya. Nah, ini gambaran bagus, joke yang bagus ya. Bahwa ketika Anda ditolak, ketika Anda dihina, Anda dikhianati pacar atau apa, it's already happened in the past. Now and then nggak usah dipikir, nggak akan terjadi lagi atau belum tentu terjadi lagi dan kita ngapain bawa ke hari ini. Taruhlah itu di masa lalu, ya. Nah, yang kedua itu namanya pervasif. Jadi traumatize itu ada tiga hal ini yang saya atau kita seringkali keliru kelola ya. Pervasif itu adalah semua, all, always, atau hanya tertentu. Ya, jadi this or all. Pertanyaannya hanya ini peristiwa atau seluruh hidup gua kok jadi rusak gara-gara ini. Ya. Jadi Anda ditolak sekali kemarin bukan berarti hidupmu semuanya ditolak. Anda cuma ditolak presentasimu. Anda cuma ditolak momen itu aja. Hidupmu baik-baik saja gitu ya. Nah ini 2 pertanyaan dan yang ketiga personal. Personal. Me, saya, atau saya punya do. Seringkali kita nggak bisa bedain be dan do. Gua gagal Yang gagal sebenarnya targetnya. Bukan elunya.
Ya, ketika pernikahan kita gagal berantakan, kita seringkali mempersonalkan kegagalan itu. Di kerjaan kita, di PHK, kita personalkan diri kita. Bangkrut, dirimu yang bangkrut. Ya, target nggak tercapai, demosi tahun lalu. Wah, kacau gua. Itu karena Anda mempersonalkan. Wajar nggak itu terjadi? Wajar, karena kita dari kecil nggak dilatih. Jadi di legacy ini Anda bersyukur Anda mendapat pelajaran ini untuk Anda bisa berlatih. Reparenting dirimu, ya, kembali semacam pola asuh yang dulu-dulu yang belum terjadi. Jangan salahkan papa mama, tapi Anda ada kesempatan untuk boleh memperbaiki dan membangun ulang hidup kalian. Oke? Jadi tadi Ivan kan tanya antara marah, melupakan. Marahnya kan di-accept. Misalnya saya dihianati, ditipu, marahnya ya jangan terus jadi seneng dong. Ya marah lah. Enggak ada salahnya dengan marah, wong saya ditipu kok. Saya dihianati tetap marah, sampai kiamat pun tetap marah. Masa lu jadi seneng kalau dihianati? Mari hianatilah aku. Karena sekarang saya jadi bahagia. Lah sakit jiwa itu. Jadi saya pernah dihianati, memaafkan. Sekarang kalau saya ditanya dihianati marah nggak? Tetap marah gue. Karena itu adalah signal bahwa memang dia melanggar value. Tapi pertanyaannya kalau dulu gue bawa-bawa pagi siang malam. Atau it's already happened. Dan kayaknya gue nggak perlu udah buang energi untuk mikirin atau inget-inget atau ucap-ucap atau ngulang-ngulang, apa gunanya? Gitu, itu keputusan. Ya, oke, waktunya habis. Semoga kalian bisa menjadi pengelola emosi yang lebih baik. Ya, tentunya kita akan belajar dan kalau gagal lanjutkan. Thank you banget Kasam, terima kasih. Oke, kalau mau tepuk tangan paling meriah sekali lagi dong buat Kasam. Thank you Kasam. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung buat kita. Thank you banget Kasam. Oke, bilang kiri kanannya, lu bersyukur Sabtu ini, weekend ini lu datang ke Legacy lo. Lu bersyukur banget lo. Wow, silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Wow. Baik yang di onsite maupun yang di online, saya pikir bersyukur kalau hari ini kita boleh punya bayangan. Oh, emosional itu seperti itu ya. Oh, kalau gue ngalamin di luar, ngalamin emosi itu hal yang biasa. Dan bersyukur kalau lu punya teman, punya leader, punya mentor yang terbiasa nanya, lu lagi, how do you feel hari ini bos? Ketika muka lu bete gitu ya, bersyukur kalau ada orang yang nanya, how do you feel? Oke, ada teman yang lu bisa cerita, gua lagi kesel, gua lagi emosi nih, kampretnya di rumah lagi ada problem. Pernikahan biasanya dihiasi oleh dua orang yang punya berbeda. Saya suka bilang, biasanya yang pertama tipenya adalah skang. Kalau dia punya konflik, punya problem, maka responsnya adalah nyerang, bau. Betul? Cerpelai, skang itu cerpelai. Apa ya? Jadi cerpelai. Jadi kalau sigung, ya kalau dia kena problem, semua orang perlu tahu nih bahwa gua itu lagi problem. Lu hurt gua ya, semua orang perlu tahu. Langsung terekspresi. Ada tipe yang kedua, yaitu ketika kena problem, maka dia kayak landak, kayak hedgehog. Itu dia menutup diri. Turtle boleh mirip, oke? Pokoknya dia menutup diri. Nah, menariknya, ini katanya humornya Tuhan. Jadi semua turtle pasti menikah dengan semua skang. Ini humor, katanya humor ya. Kalau saya konflik sama Yoke, kira-kira
Andre itu yang turtle atau yang skang? Yang bilang skang siapa? Angkat tangan. Oke. Yang bilang turtle angkat tangan, ya. Yang bilang terserah gue nggak peduli, boleh angkat tangan. Oh ya, thank you. Oke. Iya, iya, orang belum terlalu kenal juga ya. Sejujurnya adalah kalau kita ada problem, Yoke itu langsung cerita, Beb, gini ya. Waktu Yoke cerita gitu, gue tuh nggak suka kamu tuh gini. Loh ampun, saya yang 2 minggu nggak suka aja gue simpen. Ya, ini yang dulu. Non, ini yang 2 minggu gue nggak suka aja gue simpen. Ini kamu baru aja, ini baru kan? Ini 2 minggu ini. Ya, ini udah 8 hari dipikirin aja gue nggak ceritain, jagain supaya kayaknya enggak lah, kayaknya jangan. Iya, baru ini 8 hari. Ya, pagi tidur jangan, ngomong jangan. Ya kan? Dan waktu lagi problem, terus ngantor. Ya, ketemu nasabah, ketemu partner. Oke? Saya itu perlu benar-benar. Oke? Gue itu perlu benar-benar. Oke, urusan di rumah, taruh di rumah. Oke, saya bisa lakuin apa? Bisa gue beresin sekarang nggak? Nggak bisa. Yoke udah ke kantor ya, udah beres. Dia udah ngomong, dia pergi lega. Lah gue ini. Ya, dianya lega. Tapi itu hidup ya nggak sih? Kita nggak dapat kendalikan tuh hal-hal eksternal dalam hidup kita. Pertandingan yang besar itu bukan pertandingan eksternal tuh. Pertandingan yang besar itu, pertandingan end game-nya kita itu justru di dalam internal kita. Oke, eksternal kita nggak bisa kendaliin. Tiba-tiba ketemu nasabah yang nggak mau. Ketemu orang yang rese. Lagi nge-gym tiba-tiba orang kok nggak meresponi seperti yang gua mau. Kok nggak ngasih salam, kok nggak merespon seperti yang saya mau. Kita nggak dapat kendalikan coy. Yang di luar sana. Betul? Bilang kiri kanannya kita nggak bisa kendalikan eksternal. Yang dapat kita kendalikan adalah tadi yang Kasam bantuin. Yuk kita kenali dulu. Oh ini bentar ya. Yang dia ngomong ya udah dia udah coba omongin memang tipikalnya gitu. Gua kasih izin. Terima aja memang. Oh poinnya dia begitu oke. Kasih makna. Apa ya makna yang benernya ya. Gue tetap mau lakuin karena apa ya. Oke. Sekali lagi kalau lu punya leader. Tapi kalau rasa, aduh akut, ya bagian gua kusut, boleh tanya leadernya nanti boleh konseling sama istri gua ya, boleh konseling sama Cioke. Tapi itulah kehidupan kita. Bisnis kita itu bisnis yang besar atau besar banget? Besar banget. Kalau lu ikutin BTL, untuk kita punya income yang asik, yang besar, punya waktu yang dapat di-manage, kan PR-nya cuma 60 juta sebagai partner. 64 orang kita ajakin. Oke, setahun sebagai partner cuma 60 juta, bantuin 4 orang yang punya 60 juta. Simple nggak teman-teman? Itu kan kecil banget. Pada umumnya, orang di luar juga tahu pada umumnya bahwa bisnis insurance itu bisnis yang besar. Ya nggak sih? Kurang lebih lah, sedikit-sedikit udah ada bayangan. Oh si ini bisnis insurance berhasil. Oh si ini gaya bagus. Kebanyakan dari kita udah familiar tuh bahwa bisnisnya bagus. Edo cerita tadi 1 kali ringan, santai. Naburnya aja mungkin baru keinget-inget tadi sebentar. Kapan ya? 2023 kayaknya gua udah. Waktu Edo nabur, pulang nasabah nggak mau. Nah ini nih. Apakah Edo take it permanently nggak, pervasively atau personally nggak?
Kalau edonya ringan, enggak, gue punya makna, gue menabur aja yang bagus. Maka dia maknanya bagus, udah lupa. Tiba-tiba si Cici, Dok, mau ambil polis. Tadi Edo cerita, kalau Edo closing sendiri, dapat duit berapa Edo? 120 juta. Edo kayak ringan, kayak santai. Betul? Karena apa? Karena bulan kemarin ada closingan, 3 bulan yang lalu ada closingan. Jadinya ringan. That's why di legacy. Kenapa kita mau memimpin hidup banyak orang berkelimpahan. Hari ini kita belajar bagaimana berkelimpahan dari segi emosional kita perlu sehat. Oke? Karena apa? Karena waktu lu sehat, maka pernikahan lu asik, maka bisnis lu pastinya lu asik juga berkelimpahan. Untuk mengejar 60-42 jadinya jauh lebih simpel. Karena apa? Karena emosionalnya kita, jiwanya kita, mental health-nya kita sehat. Karena apa? Karena sekali lagi, prudensial itu menurut saya, itu achievable, itu mudah banget. Bilang kiri kanannya, prudensial itu bisnisnya achievable banget. Bilang ke depan belakangnya, terutama kalau lu sehat, bos. Oke. Supaya apa? Supaya kalau kita sehat, maka mulai dari besok hari ini bantu orang, hari Senin. Asik kan? Kalau lu bantu orang dan pasti nggak ngalamin yang namanya respons eksternal yang kita nggak suka, pasti ada gitu nggak? Pasti ada. Nggak usah di prudensial coy. Ya, lu mau bisnis apapun, lu mau pacaran apapun, lu mau main padel juga, main padel. Aduh ini bilangnya mau di kiri, kenapa nggak ke kiri gitu ya. Lu jaga kiri ya, tiba-tiba dia ke kanan misalnya. Main padel juga, wah kusut, kalau kusut kusut. Kalau lu ngerasa hidup kusut main golf. Tambah kusut. Nah, aduh ini hidup tuh apa-apaan, hidup udah bagus-bagus kok main golf gitu ya. Karena apa? Karena kita ngeliatin, oh iya ya hidup gua tuh perlu banyak yang di growingin. Jadi bukan hanya kita di Prudential ngalamin hal yang gak asik. Di luar sana juga gak asik. Bedanya apa? Mungkin gak asiknya lebih kerasa 10 tahun lagi. Mungkin lebih kerasa 3 tahun lagi begitu perusahaan ada apa-apa, lu baru realize problem. Atau mungkin gak asiknya pas pensiun. Pas pensiun kita gak prepare, oke, baru ngalamin penolakan demi penolakan. Bilang kiri kanannya, hari ini kamu bersyukur dengerin dari Kasam. Kalau mau tepuk tangan buat Kasam, tepuk tangan paling meriah dong sekali lagi. Wow, thank you banget Kasam.